Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, Alhamdulillah jumpa lagi dengan Kak Dina. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya ya, yaitu mengenai bab listrik statis. Dipersiapkan dulu medianya, simak penjelasan dari Kak Dina sampai selesai. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang listrik statis? Dari namanya, statis itu berarti diam. Nah, jadi listrik statis itu adalah listrik yang tidak mengalir, di mana muatan listriknya itu berada dalam keadaan diam. Hanya saja muatannya ini dapat bertambah atau berkurang. Atau kita bisa menyebutnya listrik statis ini dengan fenomena kelistrikan yang mana muatan listriknya tidak bergerak, di mana terdapat pada benda yang bermuatan listrik. Bagaimana Kak cara menghasilkan listriknya? Apabila dua benda yang memiliki muatan listrik tadi itu saling digosokkan. Nah, muatan listrik itu di mana Kak letaknya? Jadi tiap benda itu tersusun atas partikel-partikel kecil yang disebut atom. Jadi penyusunnya benda yang paling kecil itu adalah atom. Nah, atom yang menyusun benda yang bermuatan listrik dia mengandung muatan listrik. Jadi atom ini bagian terkecil suatu unsur dan setiap atom ini terdiri dari inti yang dikelilingi elektron, di mana inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Nah, ini intinya, inti atom yang bermuatan proton itu positif dan neutron itu tidak bermuatan. Dikelilingi oleh elektron. Elektron itu bermuatan negatif. Ini adalah contoh model atom yang ditemukan berdasarkan penelitinya. Kalau yang ini awalnya tidak bermuatan itu ditemukan oleh J. Dalton. Kemudian ada ya dari model atom Thomson, Rutherford, dan Neil Bohr, dan model atom modern yang sekarang kita pelajari. Dan di buku Winner's Book juga ada ya gambarnya seperti ini. Karena kita akan mempelajari yang model atom modern. Nah, atom itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada atom netral, itu apabila jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi sama seimbang. Atom akan netral. Atom netral yang melepaskan elektron, dia akan kekurangan elektron sehingga bermuatan positif. Namun, atom yang netral tadi jika menangkap elektron, dia akan kelebihan elektron dan bermuatan negatif. Itu ya. Nah, selanjutnya ini ada daerah tribolistik, di mana ada benda-benda yang bermuatan listrikan tadi. Listrik statis itu didapatkan dari dua benda yang saling digosokkan. Bendanya ada bulu kucing, ada kaca, plastik, kain wol, bulu kucing, dan seterusnya itu sampai seluloid ya. Nah, suatu benda akan bermuatan negatif bila digosokkan dengan benda lain di atasnya. Misalnya, plastik itu mika atau mika plastik itu digosokkan dengan bulu kelinci, maka akan bermuatan negatif karena digosokkan dengan benda lain yang ada di atasnya. Tapi apabila suatu benda itu digosokkan dengan benda lain di bawahnya akan bermuatan positif. Misalnya plastik atau mika tadi digosokkan ke kain wol. Nah, itu akan bermuatan positif. Oke, kita tahu tadi bahwa muatan suatu benda itu bernilai positif, negatif, dan netral. Nah, jika dua benda yang bermuatan sejenis, misalnya positif-positif didekatkan, itu akan saling tolak-menolak. Negatif-negatif juga saling tolak-menolak. Dan sebaliknya, jika dua benda yang bermuatan berbeda, misalnya positif-negatif, itu didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Nah, dua benda yang bermuatan ini akan berlaku hukum Coulomb, di mana hukum Coulomb itu berbunyi
besarnya gaya listrik antara dua buah muatan listrik yang terpisah pada jarak tertentu itu berbanding lurus dengan besar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan tersebut. Gimana Kak maksudnya kalau dituangkan ke rumus? Sistematikanya dapat ditulis F gaya kolom didapatkan dari sama dengan K sudah jadi ketentuan konstantanya 9 dikali 10 pangkat 9 dikali QA dikali QB, atau muatan benda A dikali muatan benda B dibagi jarak kedua jarak tersebut dikuadratkan. Tahu bisa kalian menghafalnya dengan seperti di buku Windows Book, kakiku retak-retak. Jadi K-nya K besar konstanta, Q itu QA atau muatan benda yang A, Q QB yang muatan benda kedua, retak-retak. Jadi R-nya kuadrat jaraknya. Nah, berikut ada contoh soal mengenai hukum kolom, yaitu dua buah benda sejenis masing-masing mempunyai muatan listrik Q1-nya 2 dikali 10 pangkat min 6 kolom dan Q2-nya 4 dikali 10 pangkat min 4 kolom. Jika jarak antara kedua benda tersebut adalah 6 cm, gaya kolom yang dialami kedua muatan adalah. Oke, kita jawab. Yang diketahui apa? Q1 dan Q2 juga R. R-nya harus diubah dulu satuannya dari cm ke meter. Jadi 0,06 ya. Dan yang ditanya adalah F. Maka F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. F sama dengan K-nya tadi sudah ketetapan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat dikali kolom pangkat min 2 dikali Q1-nya 2 dikali 10 pangkat min 6 kolom dan Q2-nya 4 dikali 10 pangkat min 4 kolom dibagi kuadrat jaraknya 0,06 kuadrat. Maka F sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat min 2 dikali 2 dikali 4 8 8 dikali 10 pangkat min 10 karena 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat min 10. Pangkatnya tinggal dijumlah ya. Dan C-nya satuannya kolomnya dikuadratkan dibagi 0,0036 meter karena 0,06 kuadrat. Oke, selanjutnya F sama dengan 72 dikali 10 pangkat min 1 Newton meter. Dari mana? Dari 9 kali 8 72. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 10 itu ada 10 pangkat min 1. Satuannya tinggal Newton meter karena kolom pangkat min 2 dikali kolom pangkat 2 itu habis per 36 dikali 10 pangkat min 4 karena 0,0036 itu sama dengan 36 per 1000 per 10.000. Jadi di belakang koma ada 10 4 kali, maka 0,036 bisa ditulis kembali 36 dikali 10 pangkat min 4 meter. F-nya jadinya sama dengan 7,2 Newton meter karena 72 dikali 10 pangkat min 1 dibagi 36 dikali 10 pangkat min 4 itu ditulisnya menjadi 3,6 dikali 10 pangkat min 3. Maka F-nya 2 dikali 10 pangkat 3 Newton. Karena 7,2 dibagi 3,6 itu ada 2. Nah, 10 pangkat min 3-nya karena tadi ada sebagai di bawah ya, naik ke atas, maka pangkatnya jadi positif. Sudah, jadi jawabannya tinggal 2 dikali 10 pangkat 3 Newton karena M-nya meternya dicoret-coret habis. Gitu ya. Oke. Nah, ini selanjutnya Kak Dina punya video tentang muatan listrik dan juga alat untuk mendeteksi muatan-muatan. Disimak baik-baik ya, karena setelah ini kalian harus menjawab soal-soal di quizzes. Oke? Pada listrik statis, benda dapat tarik-menarik karena adanya atom-atom yaitu proton dan elektron.
Semua zat itu pasti tersusun atas atom-atom. Setiap atomnya pun itu tersusun atas inti atom, yang di dalamnya itu terdapat proton dan neutron. Dan inti atom yang di dalamnya itu dikelilingi oleh elektron-elektron yang bergerak melingkari proton dan neutron. Atom yang bermuatan positif itu disebut proton, sedangkan yang negatif disebut elektron. Nah, benda dapat menarik benda lainnya karena perbedaan muatan. Apabila kedua benda berbeda muatan, maka keduanya akan tarik-menarik. Namun, apabila kedua muatannya sama, maka mereka akan tolak-menolak. Untuk mendeteksi muatan listrik statis adalah elektroskop. Bagaimana cara kerja elektroskop? Pertama, pada saat netral, proton dan elektron pada elektroskop tersebar merata pada seluruh bagian elektroskop, sehingga daun logam akan menguncup. Kedua, pada saat knob didekati benda bermuatan negatif, muatan positif pada elektroskop akan berkumpul di sekitar knob dan muatan negatif berkumpul di sekitar daun logam, sehingga daun akan membuka. Yang ketiga, pada saat knob didekati benda bermuatan positif, muatan negatif pada elektroskop akan berkumpul di sekitar knob dan muatan positif berkumpul di sekitar daun logam, sehingga daun akan membuka. Kemudian untuk menetralkannya kembali, knob dapat disentuh dengan jari ataupun dihubungkan ke tanah maupun bumi.